Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du fa innal ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadisina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanatil muttasili ilal imami muallif rahimakumullah wa ada naf'a wa bi ulumid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalati sabi'atu wal isrun qala syair in bahril kamil majzi ya man bidunya istaghal kad garahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la tamuta illa bil ajal. Makalah yang ke-27 dalam satu syair ya Bahril Kamil ya. Katakan ya man bidunya hustagal, ya man bidunya hustagal, wahai orang yang sibuk ya dengan dunia, sungguh dia telah tertipu oleh banyaknya lamunan. Awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajar, atau dia tidak pernah berhenti dalam kelalaian hingga ajal yang ditentukan mendekatnya. Al mautu ya'ti baghtatan, maut itu datang tanpa pemberitahuan, datang secara mendadak. Wal qabru sundukul amal, sedangkan kubur itu peti amal perbuatan. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal, bersabarlah menghadapi kerusakan, kesusahan, tiada mati tanpa ajal yang ditentukan. Ini makalah yang ke-27 ya, sebuah syair ya, sebuah syair ya dalam Bahrul Kamil ya, syair ya, syair ini. Dikatakan ya man bidunya hustagal kargarahu tulul amal. Ya man, wahai orang yang sibuk bidunya hustagal, orang yang sibuk dengan dunia, kargarahu tulul amal, sungguh dia telah tertipu oleh banyaknya lamunan ya. Jadi ya man bidunya hustagal, hai orang-orang yang selalu sibuk mikirin dunia ya, orang yang selalu sibuk mikirin dunia, sibuk dengan dunia, qad gharrahu tulul amal, dia itu sudah tertipu ya, tertipu dengan banyaknya lamunan-lamunan, dengan banyaknya keinginan-keinginan. Kalau orang itu sibuk ya mikirin dunia, ya sibuk dengan dunia, maka dia punya angan-angan ya, punya lamunan pengen banget, pengen gitu ya. Nah ini dia sudah tertipu ya dengan lamunan-lamunan itu ya. Jadi dunia itu ya janganlah kita terlalu cinta ya. Kalau tiap hari ya pengen ya, macam-macam lah. Kadang-kadang kita yang masih muda pengen punya motor, pengen apa ya, itu ya dia tertipu ya, tertipu dengan dunia itu, karena yang ada cuman lamunan ya. Nah, jadi jangan sibuk kita ya memikirkan ya dunia. Nah ya, jadi dunia kita cari aja, usaha aja. Jangan terlalu banyak ya, jauh banget pikirannya tuh. Pengen ini, pengen jadi ini. Oh, kalau masih muda kan kadang ya lihat artis pengen jadi artis. Ya, lihat penceramah pengen jadi penceramah. Itu ya, kalau masih muda gitu ya. Ya, lihat motor cakep pengen punya motor.
dunia lamunan ya. Kita jangan demikian, tapi kita ya dengan dunia kerjakan aja ya, itu ya. Tapi hendaklah kita sibuk dengan cinta dengan akhirat ya, bisa cinta dengan akhirat ya, jangan kita sibuk ya dengan dunia tiap hari mikirin dunia. Nah ini orang-orang yang demikian ini adalah dia tertipu oleh ya lamunannya sendiri ya, cuman kepengenan cita-citanya itu. Nah itu dia akan menjadi tertipu. Maka gunakanlah waktu kita ya sebaik-baiknya untuk kita ya cinta ya keinginan dengan akhirat ya. Kita berzikir ya, jangan dipakai ngelamun pikiran ya, jangan pakai ngelamun. Kita berzikir ya sambil duduk berzikir. Ini kadang-kadang sambil ngerokok ngelamun aja, sambil ngopi ngopi ya, pikiran dia banyak pikirannya, jauh pikirannya, pengen jadi ini yang kagak mungkin ya itu ya. Jadi kita jangan ya, karena dikatakan man bidunya ustagol kad garahu tulul amal ya. Siapa yang sibuk dengan dunia, sungguh dia telah tertipu oleh banyaknya keinginan, banyaknya lamunan ya dia. Jadi kita sibukkan ya hidup kita ini dengan ke akhirat ya. Dunia jalan ya, kerja terus ya, yang dagang ya gitu ya. Jangan kita ya terlalu sibuk dengan dunia. Dagang ngejar banget pengen jadi orang kaya ya, jangan ya. Jadi ya man di dunia hustagal kadgarahu tulul amal ya. Orang yang sibuk dengan dunia dia tertipu oleh banyaknya lamunan, banyaknya keinginan ya. Aulam yazal fi ghaflatin hatta minhul ajal ya, atau dia tidak pernah berhenti dalam kelalaian ya. Aulam yazal ya fi ghaflatin, dia terus menerus ya ngelamun, terus ya lalai ya, mikirin dunia lalai ya, sembahyang lalai karena main handphone terus ya terus lalai ya, dia lupa ya. Hatta dana minhul ajal ya, sampai ya ajal yang tentukannya itu ya mendekatinya sampai ajal ya gitu ya. Jadi gimana ya, aulam yazal fi ghaflatin, orang yang terus menerus lalai ya dalam akhirat dengan ibadah, dia lupa dia. Hatta dana minhul ajal, sampai ajal tiba ya. Kalau kita sering terlalu dunia lupa dengan akhirat ya, kita lupa sama ajal ya, bahwa ajal itu akan datang kepada kita ya, kita lupa ya. Jadi kalau kita selalu ingat dunia ya, lupa ya dengan akhirat ya, maka kita akan lupa dengan ajal ya. Tahu-tahu aja datang aja tuh ajal ya, karena asik merasa masih muda, merasa sehat, lupa dia ya sama ajal ya. Maka itu kita syukur nih pada Allah ya, kita dikasih umur panjang sampai tahun 14 ya. Jangan kita lupa ya dengan akhirat, jangan sibuk dengan dunia saja ya. Tahun kemarin kita mungkin sibuk sama dunia terus, sampai ngajinya ya kurang, berjamaahnya kurang ya, karena sibuk sama dunia ya. Nah tahun 46 ini kita coba kembali tingkatkan iman takwa kita ya, gunakan waktu kita sebaik-baiknya ya, diisi waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai kita buang-buang waktu ya, jangan sampai kita buang-buang waktu ya, sampai lupa kita bahwasanya ajal itu ya sudah dekat. Umur kita tambah jumlahnya, tapi hakikatnya udah kurang, udah makin dekat sama ajal
ya tekadnya kita dekat ajal, maka kita harus ya gunakan waktu kita. Ajal sudah dekat, jangan kita merasa masih sehat, masih muda, rasanya masih lama nih sama ajal nih, ya rasanya lama nih mati, ya. Tapi manfaatkanlah, ya kita bersyukur kasih umur panjang, sehat walafiat, ya sampai tahun 1446 ini, ya kita syukuri, ya syukuri kasih umur panjang sehat dengan kita isi waktu kita, umur kita, ya dengan ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, ya jangan sampai kita lalai, ya jangan lalai, jangan sampai lupa sehingga tahu-tahu aja dah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ada nggak orang yang begitu? Rasanya masih muda nih, masih lama mati, ya main aja ngaji kagak, ya. Berjamaah pesan, ya tahu-tahu aja dah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kita harus ya manfaatkan nih, syukur tahun 1446 ini kita masih panjangin umur, sehat walafiat, ya diisi waktu kita, ya jangan kita lalai, jangan buang waktu, ya jangan buang waktu, jangan kita ya senang-senang dengan nikmatnya dunia, ya itu ya. Allah firmankan dalam surat Al-Munafikun, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai orang-orang mukmin, janganlah kau lalai harta dunia, harta anak menjadi kita lalai. Kita kan suka lalai nih karena dia mikirin duit, ya, beres dia dagang, anak kan menjadi lalai. Jangan sampai kita lalai nih. 1446 ini tingkatkan ya iman takwa kita kepada Allah SWT. Ngaji kita tingkatin, ya berjamaah kita tingkatin, sholat malam kita tingkatin. Jangan buang-buang waktu, jangan tidur aja. Nah, tidur emang enak banget, apalagi musim hujan nih, ya nggak bangun malam, ya, enak ya. Tapi tahun ini kita terus tingkatin, jangan kita lalai, ya. Ya kalau kita lalai, kita lupa bahwa ini, ya. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Wal mautu ya'ti baghtatan. Maut, ajal itu datangnya mendadak. Datangnya tidak ada pakai kasih tahu. Ya. Wal qabru sundukul amal. Sedangkan kubur itu adalah ya kubur itu petinya atau gudangnya amal. Ya. Al-mautu ya'ti baghtatan. Datangnya itu mendadak, tidak ada pemberitahuan, nggak ada kasih tahu dulu besok bakal mati, nggak nggak dikasih tahu, ya dia datang mendadak, ya mendadak. Yang sakit mati, yang sehat mati, yang tua mati, yang kecil muda mati, ya semuanya bakal mati, nggak dikasih tahu kali ini mati sakit dulu dan nih besok mati, enggak. Ya, yang sakit bertahun-tahun kagak mati, ya, yang stroke 10 tahun nggak mati. Sehat lagi main badminton lagi mati, ya. Itu menunjukkan bahwasanya maut itu datangnya nggak pakai kasih tahu, dan datangnya ada mendadak. Jangan kita merasa ya orang sakit ya mati dan ya enggak. Ya, jadi al-mautu ya'ti baghtatan, ya wal qabru sundukul amal. Kubur itu adalah tempat atau gudangnya atau petinya amal kita, ya. Jadi kita ya lagi kesempatan ini gunakan waktu kita, hidup kita, ya kita isi dengan ibadah kepada Allah, karena maut itu datangnya ya mendadak matinya, ya banyak orang yang sehat ya langsung mati, yang sakit berpuluh-puluh tahun ya nggak mati, ya itu ya. Ada yang lagi makan mati, ya itu di swadaya juga itu, ya yang warung makan keselak mati, keselak doang mati, ya
Iya, ya. Ada sono juga tetangga saya di Muara tuh. Lagi nungguin besan mau datang, mati. Ya. Nah, jadi al mautu yati bagdatan. Maut itu ya artinya adalah ya secara mendadak. Ya. Wal qabru sundukul amal. Kubur itu sunduk, peti, tempat ngumpulin amal. Ya, kita ibadah ya di dunia ini. Nanti kita bisa buka, bisa lihat waktu di kuburan. Kita lihat dah tuh amal kita tuh bisa kelihatan dah. Kalau sekarang kita kumpulin aja lah. Ya, kumpulin lah ya. Ada ibadah ya, itu kumpulin ya. Sundukul amal wal qabru sundukul amal. Kubur itu ya adalah petinya amal. Ya, karena mengikuti kuburan baru kita tahu ya amal itu ya yang sudah kita lakukan semasa hidup kita, ya kan gitu. Ya. Kan ya kuburan itu kan dalam ya, sebuah kita mengatakan ya kubur itu mengatakan kalau udah kita mati nanti dia selamat dari kuburan ini kecuali orang yang beramal soleh ya yang hatinya bersih yang amalnya ikhlas ya itu nanti di kuburan tuh ya baru kita lihat gitu ya. Jadi wal mautu ya'ti bagdatan wal qabru sundukul amal. Maut datangnya itu tanpa pemberitahuan artinya mendadak ya. Wal qabru sundukul amal, kubur adalah sunduk petinya amal perbuatan. Isbir ala ahwaliha la tamuta la mauta illa bil ajal. Isbir ala ahwaliha. Sabarlah menghadapi dalam kesusahan dalam hidup ini. La mauta illa bil ajal, tidak akan mati, enggak bakal mati kecuali kalau memang ajalnya. Ya, kalau lagi kesusahan sabar kita. Ya, jangan gerutu, jangan ngeluh. Itu ya, lagi sakit sabar. Jangan mengeluh, jangan gerutu, nggak punya duit sabar, itu ya, jangan ngeluh, ya dunia berputar, sekarang nggak punya duit, sekarang miskin, besok kaya, itu muter ya, jangan mengeluh, isbir ala ahwaliyah, sabar, ya, sabar kita di dalam menjalani hidup ini apapun yang terjadi kita sabar, karena Allah ikhlas dalam menjalani hidup ini. La mauta illa bil ajal, gak ada yang bakal mati kecuali kalau memang ajalnya. Ya, udah susah nggak makan, nggak bakal mati kecuali memang ajal. Gitu ya. Ya, kita berakan gitu nih, sabar. Sabar. Nggak mati kalau bukan ajal. Itu ya. Harus begitu kita hadapin hidup ini dengan sabar. Jangan mengeluh, jangan takut mati. Ini takut mati, takut susah. Ya, susah nggak mati gitu. Kalau bukan ajal ya nggak makan nggak mati kalau nggak ajal. Maka ya hidup ini sabar ya dalam ibadah, sabar dalam menghadapi segala musibah ya semuanya sabar ya. Nah, itu ya jadi isbir ya ala ahwaliya, sabar dalam kesusahan dalam hidup ini ya. La mauta illa bil ajal, tidak ada kematian kecuali dengan ajal ya. Jadi jangan pakai takut mati, jangan takut susah ya. Itu kalau udah waktu mati biar lagi kaya habis senang nggak mati ya, biar mati kalau udah waktu mati ya. Jangan pakai takut ya, sabar dalam menjalani hidup ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tarkud dunya amarrun minasabri wa asyaddu min hatmi suyufi fi sabilillah. Tarkud dunya ya meninggalkan dunia, kehidupan dunia, sabar dalam kehidupan dunia, amarun minasabri ya, pahit ya, lebih pahit daripada sabaran ya. Meninggalkan kesenangan dunia itu lebih pahit daripada sabar ya, lebih pahit daripada sabar gitu ya.
ninggalin kesenangan dunia itu lebih pahit daripada sabar. Ya, makan aja dah. Makan ada daging masih kembuli. Ya. Tapi punya darah tinggi, kalau kita makan teman jadi sakit. Temannya nih sabar apa makan nih? Nahan sabar berat. Ya, berat sabar ya. Itu udah makan enak-enak aja. Iya, udah kenyang. Rasanya mau makan lagi apa masih sabar? Temannya masih nambah lagi. Ya. Nah, itu ya. Jadi ya, tinggalkan ya, dunia itu lebih susah daripada sabar ya. Wa asyaddu min hatmi suyufi fisabilillah ya. Dan asyaddu lebih ya, lebih susah lagi, ya, lebih berat ya, lebih berat min hatmi suyufi fisabilillah ya, daripada yang menghunuskan pedang di jalan sabilillah ya, dan lebih berat daripada ya berjuang di sabilillah. Sabar itu lebih berat dari ya berjuang di jalan Allah. Banyak orang yang nggak sabar ya, itu lebih berat sabar tuh ya, berat sabar tuh ya, ya. Waktu perang Uhud aja ya, perang Uhud yang satu di gunung ya, yang satu di bawah. Yang di bawah udah menang, yang di bawah ngambilin ya harta-harta ya. Yang di atas lihat enak banget, yang di bawah dapat ya harta perang, rampasan perang, kagak sabaran dia diturun ke bawah, nggak sabar ya. Ya. Ya, jadi sabar ini lebih ya berat daripada ya fisabilillah. Wala yatrakuha ahadun illa atahullahu misla ma yu'ti syuhada. Wala yatruka hadun illa atahu misla ma yu'ti syuhada ya. Orang yang sabar itu ya, ya meninggalkan daripada ya keduniaan itu ya, maka Allah akan berikan ya, dia sama dengan orang yang mati syahid ya, begitu besar pahalanya ya, sabaran ya pada ya hidup ini ya, maka dia akan diberikan ya sebagaimana berikan kepada para syuhada ya, ya. Wa tarku haqillatul aqli wasyab'i wa bu'dus sana'i minan nas fa innahu man ahabba sana' minan nas ahabad dunya wa na'imaha wa man sarahu na'im kullu na'im fal yada'i dunya wa sana'i minan nas ya. Wa tarkuha qillatul aqli wasyaba ya. Wa tarkuha ya, dan meninggalkan ya, ya kesenangan dunia itu adalah dengan qillatul aqli wasyaba, dengan sedikit makan ya, dengan sedikit makan. Meninggalkan ya keduniaan itu adalah dengan mengurangi makan ya, wasyabai, dan mengurangi kenyang ya, mengurangi kenyang ya, wa bughdus sana'i minan nas, dan menjauhkan atau tidak suka dipuji oleh orang ya. Jadi ya bahwasanya meninggalkan dunia itu adalah dengan kita mengurangi makan dan mengurangi rasa kenyang dan tidak suka dipuji oleh manusia ya. Orang yang meninggalkan atau tidak cinta dengan dunia ya, itu dengan cara mengurangi makan ya, makan jangan terlalu banyak, mengurangi kenyang jangan terlalu kenyang ya, jadi mensedikitkan makan ya, dan kurangi kekenyangan itu ya. Jadi kalau kita sedikit dia makan ya, sedikit tidak tuh kenyang, maka kita akan lebih mudah untuk ibadah kepada Allah. Kalau kita kenyang mulu, makannya banyak ya, senang sama dunia, maka akhiratnya kurang. Apa kurang? Kalau makan kenyang ngantuk
ya kekenyangan ngantuk dah, nggak bangun malam dah, ya makan malam banyak kekenyangan, ya nggak bangun malam dah, ya kekenyangan gitu ya. Karena kalau orang kekenyangan, orang makan banyak itu akan menjadi ngantuk, nggak kuat ibadah. Kalau makannya sedikit, ya dan tidak terlalu kenyang, maka dia akan kuat ibadah. Kenapa? Karena kalau orang banyak makan, nafsunya gede, ya nafsunya gede, nafsu dunianya, ya nafsu ke dunianya. Dan orang yang makannya banyak itu peredarannya darahnya lancar. Kalau lancar, setan ngikutnya jadi lancar. Kalau makannya sedikit, ya akan sempit, maka setan itu akan susah untuk mengikuti aliran darah. Itu ya. Jadi ya tarkuha, ya meninggalkan dunia itu dengan qillatul akli wasyab'i wal bughdus sana'i minan nas, yaitu dengan sedikit makan, ya sedikit kenyang dan tidak suka dipuji oleh orang. Itu ya itulah ya, dimana kita akan bisa menjadi cinta kepada akhirat, ya tidak cinta dengan dunia, ya artinya bukan menjadi kita nggak senang, bukan, ya artinya kita ya mudah dalam ibadah kepada Allah. Kalau kita nggak terlalu banyak makan, nggak terlalu kenyang, itu ya kita ringan, ya enteng untuk bangun malam, ya mau jalan ya berjamaah itu enak kita. Kalau kita kenyang mulu, ya ngantuk mulu dah, ya ngaji ngantuk, ya bangun malam sejen itu. Jadi ini ya kita ya bahwasanya sedikitlah kita makan kita ya dengan ya dikit daripada ya kenyang kita. Gimana caranya? Ya kita puasa Senin Kemis, ya puasa Senin Kemis, ya kemudian kita atur makan kita. Jangan pagi makan nasi goreng, jam 11 makan, jam 10 ngopi, jam 2 ngopi lagi, sore makan, ya malam tahlilan makan lagi. Itu bukan dikit makan, itu dikit-dikit makan. Dikit-dikit makan, ya. Itu ya kita atur makan kita. Pagi ya kita mau sarapan lah, cukup ya 1-2 kue, dan jam 11 baru makan, ya, sore baru makan, ya. Ini ya yang dikatakan ya supaya kita menjadi kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dari kecil jadi mulai dari pagi sarapan, nggak sarapan zuhur, ya nanti baru ya sore makan. Nah itu badan kita jadi sehat, ya badan kita jadi sehat. Oh ya kan kita atur makan kita. Sampai itu ini lama-lama nggak makan nasi, dah makan buahan. Ya, saya punya saudara paling tua 90 tahun, bawa mobil sendiri ke puncak, kagak makan nasi. Nggak makan nasi, ya makannya buah, apaan sayuran. Kuat mana-mana jalan kaki, ya. Tapi kalau kita makan banyak, kita sarapan pagi, nasi goreng banyak, jam 10 udah ngantuk, ya jam 10 ngantuk udah, 10 ngantuk tuh, ya. Jadi kilatu, ya sedikit kan, ya yang wabugdus sana'i minan nas, ya jauhkan atau dia suka dipuji orang. Kita ya jangan suka dipuji oleh orang, nanti menjadi riya. Udah riya, akhirnya pahala kita menjadi habis, ya itu ya. Dan itu juga nanti ya menjadi punya penyakit, ya kalau senang dipuji orang, ya bisa menjadi punya penyakit munafik, bisa jadi orang munafik,
Ya, kalau senang dipuji orang bisa jadi orang munafik. Emangnya apa? Nah, dipuji orang padahal nggak begitu. Nah, itu dipuji, wah si A anak kamu hebat kaya. Nah, banyak duit jadi bos, ya. Padahal kagak punya duit. Munafik nggak? Munafik jadinya deh, ya. Jadi kan bahwasanya ya jangan suka dipuji orang. Kita dipuji orang biasa aja. Kita dihina orang biasa aja. Itu namanya ikhlas. Ya, ikhlas kita dalam hidup ini. Ya, dipuji orang biarin puji, tapi jangan sampai di hati kita merasa bangga. Ya, jangan bangga, jangan pengen dipuji orang. Ya, biasa aja. Udah. Ya, begitu ya kita dihina orang. Ya, dikecilin orang, ya biasa aja. Jangan pakai sakit hati, yang biasa. Ya, itu namanya ikhlas ya. Ya, ya itu ya. Wa man sarrahu na'imu kulluhu na'im falyad'id dunya wassana'a minan nas ya. Man sarrahu na'im, siapa yang mencintai, menginginkan kenikmatan surgawi, setiap nikmat-nikmat surgawi, nikmat-nikmat di akhirat, fal yada'id dunya wassana'a minan nas, tinggalkanlah kesenangan dunia dan tinggalkan daripada senang dipuji daripada orang. Ya, kalau kita menginginkan mendapatkan kenikmatan dunia akhirat, maka tinggalkanlah ya daripada senang dipuji ya oleh orang. Itu ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan di akhirat, ya kenikmatan yang banyak, tinggalkan ya daripada senang dipuji oleh orang. Ya. Itu nikmat-nikmat dunia ini kalau dibandingkan dengan nikmat-nikmat di akhirat jauh lebih besar nikmat-nikmat di akhirat ya. Maka ya tinggalkanlah kenikmatan dunia ya, kesenangan dunia dan kesenangan dipuji dari orang ya. Jadi nikmatan ya kehidupan di dunia ini ya, kesenangan dunia ini jauh ya, di akhirat ya kayak kenikmatan di akhirat jauh lebih nikmat daripada dunia ini. Maka tinggalkanlah kenikmatan dunia ya, dan segala ya kesenangan dipuji ya. Kenapa? Karena kalau kita senang dipuji, itu pahala yang kita lakukan itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu kita jangan suka dipuji atau mancing-pancing jadi orang muji, jangan ya. Mancing dipuji gimana? Pagi-pagi ya dia kelihatannya ngantuk banget, pura-pura ngantuk sama temannya ya. Temannya kata, "Oh, ngantuk banget rumahnya." Iya memang semalaman begadang. Iya, malam begadang baca Quran hampir hatam dah. Bagus banget itu. Ya, itu pahalanya hilang. Ya, itu mancing-mancing, lu lemes banget, mancing-mancing. Ya, lagi sih ngomong langsung, gue ngantuk banget nih malam, dia begadang. Nah itu, ya, sampai kita ya ingin dipuji orang. Ya, semua ria itu akan hilang di pahala yang kita lakukan. Maka itu jangan ria. Ria itu ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, itu ria. Yang itu namanya ria. Jangan kita suka ria ini. Ya, memang kadang-kadang kan suka ria timbul aja sih. Gitu. Kan ada ya seorang bertamu kepada temannya. Ya, lagi musim haji nih, tamu teman-teman. Ya, begitu temannya datang ya. Ya, yang punya rumah bilang, ya, "Ma, keluarin begini air zam-zam pakai gelas kita yang umroh kemarin." Ya, supaya orang tahu jadi umroh, dia udah umroh sebelum haji. Itu pahalanya hilang. Ya, pahalanya hilang ya. Jadi kita ya jangan suka mancing-mancing juga ya.
yang suka mancing ya, dan juga ya, terutama ya dalam haji kadang-kadang kita ngeliatin orang haji kan cerita tuh, wah saya umroh hampir 5 kali 7 kali gitu ya, itu ya. Kita alihkan dah omongan kita dah bagaimana musim sana, musim panas musim dingin, jangan terus ceritanya gitu ya. Jadi kita jangan ya suka dipuji dan jangan suka pengen dipuji, dan juga jangan ujub artinya bangga dengan perbuatan, bangga dengan prestasi, bangga dengan amal ya, itu pun juga akan menghapuskan daripada pahala yang sudah kita lakukan ya. Dan jangan juga sombong, takabur. Jangan takabur sombong. Apa sombong? Merendahkan orang lain ya. Sombong itu merendahkan orang lain ya. Ya itu namanya sombong. Kita jangan juga sombong. Maka itu kita di tahun ini mari kita tingkatkan terus ya, tahun 1446 ini ya, kita syukur panjang umur sehat walafiat, tingkatkan ibadah kita secara ikhlas ya, tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan sampai tahun kemarin sama tahun ini sama, jangan sama, tingkat terus karena kita akan ya ajal ya, tingkatin sekarang terus sama kita, jangan sama ya. Dari dulu begitu-begitu aja, udah umur 40 tahun ya, sembahyang nggak pernah rawatin, nggak pernah. Artinya orang yang sembahyang kan sembahyang doang ya, nggak pakai sholat rawatin ya, ya. Kita tingkatin ya, jamaah kita berjamaah kita tingkatin ya, sunat rawatibnya jangan ditinggal ya, sunat rawatib jangan ditinggal ya. Taklim kita jangan sampai kita malas-malas ya, karena ilmu itulah yang menuntun kita ya dalam beramal. Kalau tanpa ilmu, laulal ilmu lakana nasi kal bahaim, kalau tanpa ilmu manusia itu seperti binatang ya, seperti binatang manusia ya. Memang Allah juga katakan bahwasanya ya, manusia itu kalau tanpa ilmu seperti binatang ya, balhum adol, bahkan lebih kejam daripada binatang. Manusia nggak ada ilmunya, nggak ada imannya, lebih kejam daripada binatang ya. Dia bisa bunuh orang ya, bisa aja bunuh anaknya ya, kalau nggak ada iman ya, nggak tahu ilmu, nggak tahu dosa, bisa bunuh anaknya. Binatang ada yang bunuh anaknya? Kagak ada ya. Sekarang akhir zaman ya, akhir zaman ya. Maka itu ya, kita nih yang sudah kasih umur panjang satu walafiat, jangan sia-siakan umur kita ya. Nanti dia tanya tuh umur kita ya, an umrihi fi ma'abna ya, umur kita ditanya buat apa tuh, dikasih umur sampai 14-46 ini masih sehat panjang umur ya, ditanya tuh umur kita tuh ya, dari pagi sampai tidur lagi udah ngapain kita ya, umur kita buat apa ya, itu ditanya, minta pertanggungjawab oleh Allah tuh ya. Tanya anjasadi fi ma'ablaga, badan kita nih ya yang sehat, Allah kasih sempurna, nggak kekurangan apa-apa. Tanya ya, dimanfaatin buat apa tuh umur? Apa cuma mau sehat badan doang? Rajin sih lari paginya, mana minum makanan yang bergizi sih rajin ya, cuman sembahyang subuhnya kesiangan mulu. Lari pagi, bangun pagi cuma sembahyang subuh doang, lari pagi doang subuhnya siangnya ya. Sehat jasmani, sehat rohani ya. Kalau sehat rohani kita sehat jasmani, dua-duanya sehat jasmani rohani kita bisa ya. Ditanya tuh nanti ya, badan kita ditanya ya, mata kita juga tak tanggung jawab telinga kita ya. Maka Allah katakan Allah ja'alakum ya sam'a wal absar wal afidah kullu ulaika kana anhum mas'ula ya. Telinga, mata, mulut semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT di yaumil kiamat. Diminta pertanggungjawab oleh Allah
Ya, itu ya badan kita nih. Ya, tangan kita, kaki kita semua akan menjadi saksi. Ya. Yang ketiga yang ditanya ilmu kita udah diamalin belum? Pakai ilmu yang sudah kita tahu semampu kita. Ya, kita tahu ya sholat berjamaah pahalanya besar, pakai. Ya, bangun malam pahala besar, amalin sedapat kita. Ya, baca Quran, amalin. Ya, jangan baca Qurannya malam Jumat doang. Yasin doang. Ya, tingkatin baca setiap hari, baca Quran pagi dan sore. Minimal ya 100 ayat dah. Iya, pagi habis subuh 100 ayat, sore 100 ayat itu minimal tuh. Sebagai seorang muslim, jangan baca seminggu sekali malam Jumat Yasin doang. Padahal kalau Yasin kan bukannya apa, malam Jumat kita disuruh baca surat Al-Kahfi. Ya Al-Kahfi, ya itu. Orang dulu bijaksana kan, Al-Kahfi panjang banget malam Jumat, baca Yasin aja dah. Al-Kahfi baca ya. Itu ya, jadi ditanya tuh ilmu pakai yang udah kita ini pakai ya, berwudu yang bagus, dihusukkan ya, pakai ilmu ya, kita baca Quran bangun malam ya, pakai ya, kita ngaji pahalanya gede, pakai. Nanti ditanya tuh ya, nanti tahu bangun malam pahalanya gede, kok nggak bangun ini? Ya, ditanya tuh. Yang ketiga, yang terakhir ditanya nanti amali min ainak tasabah, harta kita yang Allah berikan rezeki sama kita, ya kita ya infakkan apa enggak, ya itu ditanya oleh Allah, ya karena yang kita miliki ini adalah cuma 3. Yang pertama kita makan udah masuk ke perut, itu baru rasi milik kita, punya kita. Kalau baru di mulut belum, siapa tahu kesempatan jatuh. Iya, kita makan daging, batuk, itu daging keluar jatuh, bukan milik kita tuh, yang milik udah masuk kita. Ya, yang kedua adalah harta yang kita infakkan, itu yang milik kita. Kalau yang masih kantong kita belum milik kita. Kebun mobil segala belum milik kita, baru titipan, ya, baru titipan, belum milik kita. Yang milik kita harta yang sudah kita infakkan, ya. Kalau yang belum kita infakkan bukan milik kita. Kalau kita meninggal udah ahli waris, hak ahli waris sudah, bukan punya kita. Nah itu maka sekali lagi kesempatan yang masih Allah berikan ini, umur panjang, sehat walafiat, mari manfaatkan, gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk selalu ibadah kepada Allah SWT. Ya, mudah-mudahan ya kita panjangkan usia kita, umur kita sehat walafiat, ya terus hingga kita dapat gunakan waktu kita untuk senantiasa ya beribadah kepada Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astagfirullahaladzim ya ma'budallah Bismillahirrahmanirrahim Muhammad wa sallimu wa radiyallahu ta'ala sadatina bi ashabi sayyidina rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa alamin. Hamdan yuwafi ni'amal mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal karimi wal azimi sultani. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan masuma wa la taj'alna minna zakiyya wa la mahruma. Allahumma aftah bainana wa baina qawmi anta khairul fatihin. Allah faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allah na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u bi ridhak wa la tu'ani waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa hasad. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.